Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di Sabtu tanggal 3 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah bertepatan dengan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Desember 2023. Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita pembahasan tauhid dari kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang dalil-dalil kewajiban menegakkan tauhid atau menegakkan ibadah semata-mata untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan sebagai konsekuensi atau kelaziman di dalam menegakkan tauhid. Kita review sebentar atau murajaah sedikit untuk mengingatkan ya. Pada dalil yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya tujuan utama Allah Azza wa Jalla menciptakan dua bangsa atau dua golongan dari makhluknya, yaitu jin dan manusia, adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul juga diutus kepada bangsa jin, ya, dan mereka memiliki kewajiban yang sama sebagaimana manusia. Dan mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat sebagaimana manusia, ya. Dan dalam kehidupan mereka pun, ya, seperti manusia pada umumnya, ya, yaitu ada yang mukmin, ada yang kafir, ya, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah, ada yang fasik, dan yang semacamnya seperti halnya kehidupan manusia. Dan juga dijelaskan pada pembahasan tersebut tentang hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menggabungkan antara kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan. Ya, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan. Dan ibadah itu adalah segala sesuatu, ya, yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ya, jadi cakupannya sangat luas. Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang kedua berkaitan dengan tauhid, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dalil ini merupakan penjelas daripada dalil yang pertama. Dalil yang pertama menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya. Lalu bagaimana bentuk tauhid yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan rasul, ya, dijelaskan dalam ayat ini, ya, an ya'budullaha wajtanibut taghut, yaitu bentuk tauhid yang mana di dalamnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi taghut.
menjauhi taghut. Tidak akan tegak tauhid kecuali dengan menjauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini dua sisi hal yang harus ditegakkan oleh seorang muslim bila beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lainnya, wa may yu'min billah wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa may yakfur bit taghut wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan siapa yang kufur kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah menegakkan kalimat tauhid. Ya. Makanya kalimat tauhid itu ada dua rukun, an-nafyu wal isbat. Ya, menafikan ya sesembahan, ya menafikan sembahan dari selain Allah Azza wa Jalla dan menetapkan sembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang harus ada di dalam menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada dalil yang ketiga, kita sudah masuk sedikit pada dalil yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Sisi pendalilan pada ayat ini yaitu pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu surat Al-Isra ayat 23 ayat sampai 24. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini juga mengandung an-nafyu wal isbat, mengandung penafian dan penetapan. Penafian kesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tauhid. Jadi kita tahu hakikat tauhid seperti ini. Ya. Hakikat tauhid seperti ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Azza wa Jalla dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Baru bisa ditegakkan tauhid. Ya. Karena ibadah yang dibarengi dengan kesyirikan maka bukanlah ibadah. Ya, sebagaimana salat yang tidak terpenuhi syarat taharah maka tidak dikatakan salat yang makbul. Pun demikian. Seorang beribadah kepada Allah misalnya salat lima waktu, tapi kemudian dia di waktu yang lainnya meminta kepada selain Allah, meminta kepada mayit-mayit di kuburan, ya, maka telah batal ibadahnya. Ya, walaupun dia salat, ya, tapi salatnya dibatalkan dengan perbuatan syirik akbar, dia meminta kepada kuburan atau meminta kepada mayit-mayit. Maka ini bukanlah ibadah. Ya. Atau bukanlah ibadah yang makbulah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Ayat ini wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, di sini mengandung penafian dan ya penetapan. Kemudian ya, di sini ada faedah yang disampaikan oleh Al-Ustaz, ya, yaitu pada firman Allah Azza wa Jalla wa bil walidaini ihsana, kelanjutan daripada ayat ini. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Di sini Allah Azza wa Jalla menggandengkan hak Allah Azza wa Jalla yang paling besar yaitu tauhid dengan hak orang tua. Ini menunjukkan bahwa saya orang tua memiliki hak yang agung atas kita, atas anak-anak ini. Ya. Memiliki hak yang besar. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya ini, karena Allah Azza wa Jalla menggandengkan haknya yang paling besar yaitu tauhid dengan hak orang tua. Wa bil walidaini ihsan. Dan banyak ayat yang ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kewajiban atau menyebutkan tentang haknya yaitu hak tauhid yang Allah perintahkan kepada kita, dia gandingkan dengan hak orang tua, bukan hanya ayat ini saja, tapi juga pada ayat-ayat yang lain, ya.
Banyak dalil yang menunjukkan agungnya hak kedua orang tua. Ya, di antaranya ayat ini. Ya, di antara ayat ini. Ya. Bahkan ini juga merupakan syariat ya yang berlaku pada syariat nabi-nabi terdahulu. Ya, bukan hanya kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada syariat yang terdahulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana." Ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kepada orang tua hendaknya berbuat baik. Ini syariat ya para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Isa alaihi salam, Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Qur'an, "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati." Dan dia Allah Azza wa Jalla memerintahkanku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barran bi walidati, dan memerintahkan kepadaku untuk berbuat bakti kepada ibu. Ya. Ini yang pertama. Ya, bahwasanya ya dalil yang pertama tentang agungnya hak kedua orang tua. Kemudian yang kedua, ya, di antara yang menunjukkan hak ya agung kedua orang tua, Allah menggandingkan perintah bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Ya, setelah Allah menggandeng perintah untuk mentauhidkan Allah, ya, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan ketika Allah memerintahkan untuk bersyukur agar kita bersyukur kepadanya, Allah juga perintahkan agar kita berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi ibadah Allah gandengkan dengan hak orang tua. Bersyukur kepada Allah, Allah gandengkan agar kita bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Makanya kalau ada dai atau ustaz yang menyebarkan syubhat bahwasanya kalau mereka yang belajar kepada ya yang mereka sebut dengan Wahabi, Salafi Wahabi, kemudian membuat anak itu durhaka kepada orang tuanya, ini salah besar. Salah besar. Ya. Ya. Kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, ya baik di pondok-pondok ataupun di mana saja di pondok yang kita ajar, ya, untuk durhaka kepada orang tua. Bahkan ketika mereka berkata ketahuan ketika dia telepon misalnya orang tuanya, telepon dengan ibunya, ya, kita tahu di situ ngomongnya tinggi, ngomongnya kasar, ya, kita nasihati. Itu termasuk bentuk durhaka kepada orang tua, mengangkat suaranya ketus, ya. Subhanallah. Ya. Jadi ada sebagian santri atau sebagian murid kita yang diajarkan setiap hari gitu ya di kelasnya, tapi ya begitu kadang-kadang ya belum bisa mengamalkan. Tapi ya begitu kita tegur, kita nasihati. Tidak boleh seperti itu, ya. Itu termasuk perbuatan durhaka. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Dan hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Ya. Jadi subhanallah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah sangat menekankan adab kepada kedua orang tua. Ya. Sangat menekankan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara yang menunjukkan agungnya hak kedua orang tua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan ridha Allah dengan ridha kedua orang tua. Mengkaitkan ridha Allah dengan ridha kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid." Ridha Rabb, ridha Allah Azza wa Jalla ada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Tetapi di sini
dibatasi dengan kaidah ya hadis Nabi SAW, sampai di mana kita taat kepada orang tua, sampai di mana kita harus nurut kepada orang tua untuk mendapatkan keridhaan mereka. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla itu kepada kita ada pembatasnya atau ada kaidahnya, yaitu hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, atau innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf itu apa? Al-ma'ruf kullu ma yarahu syar'u ma'rufan. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang dipandang oleh syariat itu ma'ruf, baik. Jadi timbangan sesuatu itu ma'ruf adalah syariat, bukan akal kita, bukan keadaan kebiasaan manusia. Karena bisa jadi kalau adat antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain akan berbeda dalam memandang sesuatu. Oh ini baik, oh ini tidak baik. Ya. Jadi ma'ruf yang dimaksud adalah ma yarahu syar'u ma'rufan wal munkar, dan sebaliknya munkar ma yarahu syar'u munkaran, sesuatu yang dilihat oleh syariat sebagai kemungkaran. Ya. Jadi semuanya ditimbang dengan syariat. Bagaimana beradab kepada guru ditimbang dengan syariat. Ya, karena kita lihat di masyarakat kita, ya, banyak murid perempuan mencium tangan guru laki-lakinya, dan sebaliknya murid laki-laki mencium tangan guru perempuannya. Ya, cium tangan. Ya, mahasiswi dengan dosennya. Ya. Mahasiswa dengan dosennya. Nah, ini sesuatu yang sudah sudah lumrah di masyarakat, tapi itu adalah mungkar dan mereka memandangnya ma'ruf. Ya. Makanya seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus mengetahui apa itu ma'ruf atau apa itu mungkar. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, baru dia bisa menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Juga tidak akan terbalik-balik. Ya. Sungkem sujud ya kepada orang tua, ya, terutama di hari raya misalnya, ya, tidak perlu sungkem yang seperti itu, ya. Setelah satu hari berlalu tukaran, ya, sungkemnya satu hari selesai, ya, menangis-nangis dan semacamnya, sehari kemudian bentak-bentak. Lah ini apa manfaatnya? Apa manfaat? Setiap hari, setiap detik kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah. Kemudian yang keempat di antara yang menunjukkan agungnya hak kedua orang tua adalah Nabi mengkaitkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mengkaitkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat yang kekeh. Kekeh itu apa? Semangat, ya. Memiliki semangat yang kuat untuk berjihad, meminta izin kepada Rasulullah berkali-kali untuk berjihad. Sementara ibunya masih ada. Ada. Kata Rasulullah, ilzam rijlaha fathammal jannah. Ilzam rijlaha fathammal jannah, yakni lazimilah atau menetaplah pada kaki ibumu. Ya, di sanalah surga. Maksudnya apa? Menetaplah pada kaki ibumu. Maksudnya ilzam ta'ataha. Lazimilah untuk mentaatinya. Lazimilah untuk melakukan ketaatan kepada ibumu. Ya. Senantiasa sampingnya. Ya. Apa yang dibutuhkan orang tuamu, ibumu, kamu siap untuk melayani. Ilzam. Mulazamah. Mulazamah kan artinya apa? Menemani terus. Ya. Kemana ditemani? Ya. Ada kebutuhan apa diantar, dilayani. Ilzam. Nah kalau jihad
Nanti ibumu membutuhkan sesuatu, ya, kamu nggak bisa membantunya. Ya, itu. Sedangkan jihad pada saat itu harus apa? Harus keluar, harus keluar dari rumahnya dalam waktu berbulan-bulan, sampai 6 bulan, 4 bulan. Ya. Fasammal jannah, maka di sanalah surga. Ya. Wa tawadu' laha, ya, ilzam ta'ataha wa tawadu' laha, dan tawadu kepadanya. Fa inna dzalika sababu ad-dukhul jannah. Sababun lidukhulil jannah. Karena itu merupakan sebab, ya, seorang anak masuk surga. Ya. Ini lafaz yang sahih berkaitan dengan surga pada kaki ibu, ya. Adapun lafaz yang al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu lafaz yang dhaif, tetapi maknanya sahih, ya. Maknanya sahih, lafaznya dhaif. Lafaz yang sahih ini ilzam rijlaha fathammal jannah. Ya, lazimilah, tetapilah kaki ibumu, di sanalah surga. Ya. Di sanalah surga. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'di' dzalika al-bab aw ihfadhu. Orang tua dalam sini lafaznya al-walid, ya, bapak, tapi juga mencakup al-walidah itu, ya. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah, ya. Kalau kamu mau, sia-siakan pintu tersebut atau kamu jaga dia. Ya. Atau kamu jaga dia. Ya. Baik. Ini beberapa dalil yang menunjukkan agungnya hak kedua orang tua. Dan kita kembali kepada ayat, ya. Lanjutan daripada ayat ini, wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, ya, lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali, ya, jangan kamu katakan ya, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ada beberapa perkara yang perlu ditekankan dalam ayat ini. Yang pertama, kalimat ihsana wa bil walidaini ihsana. Kalimat ihsana dalam bahasa Arab ini i'rabnya adalah sebagai maf'ul mutlaq. Sebagai maf'ul mutlaq dari fi'il yang mahdzuf atau fi'il yang tidak disebutkan di sini. Ya. Yang takdirnya adalah wa ahsinu bil walidaini ihsana. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Jadi, ya, secara makna di situ ada kalimat ahsinu wa ahsinu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa ahsinu bil walidaini ihsana. Tapi tidak tersebut di ayat tersebut, atau di sini tidak terlihat atau tidak nampak, ya. Jadi ihsan adalah maf'ul mutlaq, dan maf'ul mutlaq di sini fungsinya adalah sebagai taukid atau penekanan. Taukid atau penekanan. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua saja, gitu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bukan hanya mengatakan demikian, tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, ini. Jadi kalimat ihsana ini mengandung makna dalam bahasa kita dengan sebaik-baiknya, sebaik mungkin, semaksimal mungkin.
Ini ya. Bukan hanya sekedar berbuat baik. Ya, yang penting sudah berbuat baik tanpa ada usaha untuk sebaik-baiknya. Gitu ya. Wabil walidaini ihsan. Ya. Dan kata ihsan di sini mencakup baik ihsan yang berupa perkataan, ya, qauli, atau yang berupa perbuatan. Ya. Ketika berkata-kata memilih kosakata yang terbaik, yang paling baik. Ya. Ketika berbuat pun demikian, ya, sebaik mungkin. Ya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya, dengan sebaik-baiknya, baik dalam ucapan maupun perbuatan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang orang tuanya masih ada, kita masih punya kesempatan untuk, ya, mendulang pahala, ya, pada ibadah ini. Ya. Yang sudah wafat, maka kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka dengan memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Setiap sujud kita jangan lupa doakan orang tua kita. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arham ummi misalnya. Allahumma arham abi. Ya. Allah. Ya, Allahumma a'idhu minan nar, Allahumma a'idhu minan nar. Doakan. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebaik-baik apa yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya itu adalah doa. Khususnya mereka yang sudah meninggal, yang kita tidak bisa lagi berbuat kepada mereka di dunia ini, ya, mereka sudah meninggal, maka sebaik-baik yang bisa kita lakukan adalah doa. Ya, doa. Ya. Karena dalam hadis katakan, ya, Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bi thalath, ya, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, ya, atau seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Ya. Dan ini sedikit saya sampaikan karena ada syubhat di masyarakat yang sering disampaikan oleh dai mereka kepada masyarakat, masalah mendoakan orang tua. Dan ini saya dengar dalam kajian pekan yang lalu di samping rumah saya itu, siang hari jika saya mendengarnya. Itu mereka sering menyampaikan doa itu hanya sebatas mendoakan ketika mereka meninggal, ya, acara 1-7 hari, ya, kemudian nanti 40 hari, ya, antum tahu maksud saya, ya, nanti 100 hari dan seterusnya, ya. Hanya, yakni mereka membatasi doa hanya pada hal-hal tersebut, ya. Dan lebih parahnya lagi kemudian, ya, si ustaz ini berdalil dengan mimpi. Berdalil dengan apa? Mimpi untuk melegalkan itu, ya, subhanallah. Jadi dia mendatangkan dalil yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ada seorang yang, ya, istrinya meninggal dan dia termasuk orang yang tidak melakukan ritual tersebut. Ya. Kemudian katanya, ya, ketika tidur didatangi oleh istrinya. Kok kamu nggak mendoakan saya? Ya. Awalnya pertama kali dia nggak percaya. Terus lagi yang kedua sampai yang ketiga. Akhirnya orang ini goyah. Ya. Akhirnya orangnya apa? Goyah. Ya. Goyah, nggak punya pendirian. Mungkin karena dia tidak berada di atas jasa atau manhaj yang kokoh, sehingga dengan mimpi-mimpi itu goyah, ya. Seolah-olah arwah, ya, arwah daripada istrinya itu masih apa? Masih penasaran gitu. Padahal tidak ada namanya arwah penasaran. Orang sudah meninggal, dia sudah di tempatnya, arwahnya sudah ruhnya itu menempati tempat. Sudah tidak ada kemudian, ya, datang kepada keluarganya atau kembali setiap hari Jumat kepada keluarganya mengunjungi, enggak ada, ya. Ini perkataan mereka tidak dibangun di atas dalil, hanya perkataan, ya, perkataan gurunya atau perkataan seorang yang mungkin, ya, setiap perkataan orang bisa diterima bisa ditolak, ya.
Kita dalam beragama, apalagi perkara gaib, perkara sesuatu yang tidak kita lihat, ini harus berbicara dengan dalil. Berbicara tentang agama harus berbicara dengan dalil. Ya, bukan dengan perkataan orang kemudian mimpi. Ya. Kemudian ada lagi dia ceritakan orang yang tidak mau melakukan acara ini. Acara ini kemudian keluarganya terkena musibah. Terkena apa? Musibah, kecelakaan. Ini juga dijadikan sebagai dalil untuk melegalkan ritual tersebut. Ini tidak benar. Tidak benar. Musibah yang terjadi bukan karena dia tidak melakukan acara itu, bukan sama sekali. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan itu bisa jadi ujian. Bisa jadi apa? Ujian, seperti orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla ketika awalnya dia meyakini adanya hari naas. Ada apa? Hari naas. Sampai belasan kali. Pada hari itu kena terus sampai belasan kali, bukan hanya 1, 2, 3 kali, sampai belasan kali. Coba kalau kita seperti itu diuji itu. Pada hari itu keluar ada aja yang menimpa dari musibah. Bukan 1, 2, 3 kali, 4 kali, belasan kali. Dia tidak percaya dengan itu. Terus sampai akhirnya betul-betul tidak terjadi apa-apa. Dan kita harus yakin itu. Hari naas misalnya, hari meninggalnya orang tua biasanya. Ini nggak boleh kita yakini seperti itu. Meyakini sebuah sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebab. Syirik asghar. Syirik asghar. Hari naas. Tidak ada itu hari naas. Dan kalau seandainya terjadi pada saat itu, kita keluar pada hari itu, bukan karena itu hari naas, tapi qadar Allah memang terjadinya pada hari itu. Nah, kemudian yang kedua, hal yang perlu kita katakan di sini, Allah menekankan untuk lebih berbakti kepada orang tua ketika mereka telah mencapai masa jompo atau masa lanjut usia. Itu dalam firman Allah, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan. Kenapa demikian? Karena di masa itulah biasanya orang tua kita itu sudah tidak mampu, baik secara fisik maupun materi. Baik secara fisik maupun materi ini sudah tidak mampu. Maka berbakti kepada orang tua sangat ditekankan pada masa-masa ini. Kalaulah seandainya fisik orang tua masih mampu dan juga materi lebih mampu, bahkan mungkin lebih kaya daripada anaknya, ada tidak? Ada bisa jadi ada orang tuanya lebih kaya daripada anaknya. Kalaupun demikian tetap orang tua membutuhkan anaknya untuk teman ngobrol misalnya, teman berkeluh kesah, rindu untuk bercengkrama dengan anak-anaknya, itu dengan cucu-cucunya, itu ingat rindu, mereka senang sekali. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang tua semakin tua semakin besar perintah untuk berbakti kepadanya, bukan malah semakin ditinggalkan. Ini bahan evaluasi bagi kita sekalian. Semakin tua bukan semakin kita tinggal, bukan semakin kita mendekat kepadanya. Kemudian yang ketiga yang perlu ditekankan dalam ayat ini, bahwasanya Allah memotivasi agar kedua orang tua tinggal bersama kita. Dalam firman-Nya, "Indakal kibar", tatkala mereka tua di sisimu. Tatkala mereka tua di sisimu. Kalaulah seandainya kita tidak bisa mendapatkan orang tua untuk tinggal bersama dengan kita, maka sering-seringlah untuk berkunjung kepadanya. Sering-seringlah untuk berkunjung kepadanya. Bukan malah anak-anak saling lempar-lemparan orang tuanya. Kamu saja, gantian kesel, kamu gantian bukan saling lempar-lemparan. Kalau ada kisah nyata di Saudi ini yang diserahkan oleh Al-Ustaz Firanda, kalau di sana malah anak laki-laki itu berebut untuk memiliki hak asuh ibunya.
orang tuanya, sampai ke pengadilan coba. Sampai ke pengadilan, saking apa? Saking semuanya kekeh. Ya, pengen merawat ibunya gitu. Ya, kalau di kita malah lemparan ya. Maka sungguh aneh seorang ibu bisa merawat 10 anaknya, tapi 10 anak tidak bisa merawat tidak bisa merawat seorang ibu atau mengayomi seorang ibu. Kemudian yang keempat, Allah melarang perkataan atau perkataan ya. Yang itu adalah ucapan paling ringan. Ya, ucapan paling ringan yang menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Ya. Ucapan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan saja ini tidak boleh, apalagi yang selain itu. Ya. Ataupun isyarat-isyarat, ya, isyarat dengan mata, ya, isyarat dengan apa saja yang menunjukkan kejengkelan ini tidak boleh. Ya. Ya, apa yang sudah berlalu dari kita dulu terhadap orang tua, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kita berbanyak doa untuk orang tua kita. Berapa banyak dulu kita masih kecil mungkin disuruh ya. Ya, kita marah kemudian mukul, ya. Ya kan? Mukul tembok lah, mukul apalah, ya. Karena merasa orang tua merasa tidak adil kalau kita diperlakukan, ya, dengan pandangan kita sebagai anak gitu. Ya, padahal tidak begitu. Ya. Ya. Apa yang ya dilakukan oleh orang tua selama itu untuk kebaikan, ya, maka insya Allah sebuah kebaikan. Maka segala perkataan maupun perbuatan, bahkan lirikan mata ataupun sikap yang menunjukkan kejengkelan kita kepada orang tua, maka itu termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Dan ingat ikhwan, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita dapati anak-anak kita kok seperti itu, bisa jadi dulu kita berlaku seperti itu kepada orang tua kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Maka ya, agar anak-anak kita tidak durhaka kepada orang tua, kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, jaza min jinsil amal. Kemudian yang kelima, Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tua. Ya. Orang tua adalah orang yang lebih berhak atau paling berhak untuk kita ucapkan perkataan yang lembut daripada teman kita, daripada guru kita, daripada istri kita. Orang tua paling berhak atau lebih berhak untuk kita ucapkan perkataan yang lembut, perkataan yang santun, perkataan yang baik. Ya. Lebih berhak daripada guru kita, ya. Lebih berhak daripada istri kita, dan lebih berhak daripada ya sahabat dan atasan kita atau bos kita. Kita kalau ngomong ke bos di hadapan bos nunduk-nunduk ya. Kepada orang tua melotot-melotot. Ini ya sesuatu yang terbalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Allah memerintahkan kita untuk tawadhu atau rendah diri di hadapan orang tua. Wakhfid, ya, lahuma janahal dhul, ya, wakhfid lahuma janahal dhul, yakni ini janah, dua tangan ini janah atau sayap, ya, turunkan sayap, rendah diri, jangan begini di hadapan orang tua, bergenggeng, ya, kayak ayam jago, ya. Wakhfid lahuma janahal dhul, turunkan kedua sayap dengan merendah, ya. Suara yang pelan, ya, tidak ketus, ya. Kalau kemudian orang tua kurang mendengar, angkat lagi sedikit, ya. Seperti itu. Wakhfid lahuma janahal dhul minar rahmah, ya. Jangan sampai kita sombong atau merasa tinggi di hadapan orang tua, ya, karena kita sudah memiliki kedudukan yang tinggi atau pendidikan sosial yang tinggi, jabatan, ya. Tetap saja
kita di hadapan orang tua adalah anak. Setinggi apapun jabatan sosial kita di masyarakat, ya, setinggi apapun gelar kita, setinggi apapun ilmu kita, tetap kita di hadapan orang tua adalah anak. Ya. Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya. Wa barram biwalidati, dan dia Allah Azza wa Jalla, ya, perintahkan agar aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ya. Maksudnya apa? Yang sombong lagi celaka. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan maksudnya itu Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh. Allah tidak menjadikanku sombong dan aku angkuh untuk beribadah kepada Allah, dan tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk berbakti kepada ibuku. Jadi ini karunia yang besar, ya. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan seorang sombong untuk beribadah kepada Allah, enggan untuk beribadah kepada Allah, dan tidak menjadikannya enggan untuk berbakti kepada orang tua. Ini sebuah nikmat yang besar, ya. Yang mana kesombongan ini, dua sombong ini, sombong atau angkuh untuk beribadah kepada Allah, sombong dan angkuh untuk berbakti kepada orang tua, ini bisa menjadi sebab celakanya dia. Jadi sebab apa? Kecelakaan. Menjadi orang yang celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kemudian yang ketujuh, perintah untuk mendoakan kedua orang tua, bukan hanya tatkala sudah meninggal, namun juga tatkala mereka masih hidup. Ya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doa untuk mendoakan orang tua bukan hanya ketika mereka sudah meninggal, tapi juga ketika mereka masih hidup. Ya. Yang kedelapan, perintah Allah untuk mengingat kebaikan kedua orang tua. Kita ingat-ingat kebaikan kedua orang tua. Ya. Gak bisa. Ya susah, sulit untuk itu. Ya. Itu yang kita ingat berarti mungkin 3 tahun ke atas. Belum lagi yang di bawah itu. Tapi kita ingat-ingat. Ya. Kita ingat-ingat bagi jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Bagaimana susahnya mereka merawat. Atau paling tidak kita bisa menggambarkan itu ketika kita punya anak. Bagaimana orang tua kita dulu, bagaimana ibu kita dulu merawat kita ketika masih kecil. Lihat istri kita ketika merawat anak-anak kita. Seperti itulah ibu kita. Ya. Ketika kita berkeluh payah untuk mencari maisha, begitulah orang tua kita dulu untuk kita. Kita ingat-ingat seperti itu, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Sebaik apapun, sebesar apapun apa yang kita lakukan untuk orang tua, itu tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa mereka. Dan perkataan ulama ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajzi waladun walidan, atau la yajzi waladun an walidihi illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Ya. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali si anak mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli lalu merdekakan. Ya. Siapa orang tuanya? Siapa orang tua kita yang sebagai budak? Tidak ada. Tidak ada. Orang tua kita merdeka. Maka sebesar apapun yang kita berikan kepada mereka dari kebaikan dan pelayanan, maka itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Jadi jangan pernah merasa sudah membalas budi orang tua, ya. Karena itu tidak akan pernah bisa sebanding dengan
kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa mereka. Ya. Sehingga ini tidak akan membuat kita bosan untuk berbuat baik kepada mereka. Khususnya ketika mereka sudah menua, sudah menua. Istilahnya kalau orang kampung itu, ya, ketika mereka sudah menua punya anak, itu tempat apa ya? Tempat gandulan. Apa? Gandulan atau menitipkan badan, itulah. Bahasa Jawanya apa orang paham. Ya. Itu harapan mereka. Ya. Dan itu juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Semakin mereka lanjut usia, maka semakin besar ya kewajiban kita untuk merawat mereka. Ya. Dan mereka akan terus kembali seperti pada awalnya. Ya. Karena orang tua kita merawat kita, mencebok kita tatkala kita masih kecil dengan penuh harapan agar kita cepat besar. Sementara kita merawat orang tua kita yang jompo dan memandikan mereka, membersihkan mereka dengan perasaan yang tidak sama, ya, tapi dengan perasaan bersabar dan menanti kapan selesai ujian tersebut. Ya Allah, ujian kapan selesai? Kita mungkin seperti itu, tapi orang tua ketika melakukan itu kepada kita dengan harapan agar kita cepat besar, ada harapan di sana. Tapi kalau kita harapan ya sabar dan kapan selesai ujian, tidak sama. Nah, ada, ada. Sallallahu alaihi wasallam.